Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak berbincang mengenai istilah keabadian. Kata keabadian sering membuat kita membayangkan sebuah perjalanan yang jauh, tiada henti. Juga bayangan kita kadang terlempar saat-saat kita dalam keadaan yang tidak mudah, sehingga hari-hari itu bisa seolah berlalu dengan cepat, atau juga sebaliknya, seperti seorang kanak-kanak yang ketika menunggu kedatangan orang tuanya akan merasakan sebuah penantian, sehingga 1-2 jam pun rasanya sudah lama sekali. Jadi pengalaman untuk menunggu, untuk merasakan sesuatu yang mungkin berlalu dengan cepat, atau sebaliknya berlalu dengan sangat lambat, itu lalu menjadi background, menjadi pembanding ketika kita berbicara tentang keabadian. Nah, apakah keabadian memang ada di dalam konteks waktu psikologis seperti yang sudah kita bicarakan tadi? Yang 1 hari itu mungkin terasa 1000 jam, atau 1 hari terasa hanya beberapa menit. Itu amat lekat dengan pemahaman kita tentang waktu psikologis. Jadi waktu psikologis itu memang sangat relatif. 1 jam itu bisa lama sekali, bisa cepat sekali. 1 hari bisa lama sekali, bisa cepat sekali. Demikian juga seminggu, sebulan, setahun, itu bisa lama sekali, bisa cepat sekali. Kalau itu kita perhatikan, maka kita tahu bahwa ternyata apa yang disebut dengan lama dan sebentar itu sangat relatif, sangat tergantung dari suasana hati kita. Dengan demikian, kalau sekarang kita kembalikan pada kata keabadian, apakah keabadian itu berbicara tentang sesuatu yang objektif? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, seterusnya? Ataukah keabadian itu berbicara tentang lama atau sebentar? Dengan kata lain, keabadian itu berbicara secara kuantitatif. Apapun keadaannya, 1 jam ya 1 jam, 1 hari ya 1 hari. Ataukah secara kualitatif, 1 jam itu bisa lama, bisa sebentar. 1 bulan bisa lama, bisa sebentar. Manakah yang lebih tepat untuk dikenakan pada istilah atau konsep keabadian? Teman-teman, kalau pada sebuah event-event yang penting dalam hidup kita, kita lalu mencoba mengabadikannya dengan merekamnya, atau minimal dengan memotretnya.
sehingga seolah-olah saya bisa mengabadikan event itu atau saat-saat yang paling penting itu. Nah, kenapa upaya untuk memotret atau memvideokan itu disebut dengan mengabadikan? Bukankah karena ada upaya dalam hati kita agar supaya sepenggal peristiwa dalam hidup kita ini itu bisa kita perpanjang, kita jadikan seolah-olah itu terjadi lebih panjang lagi, atau bahkan dengan sebutan mengabadikan, kita ingin dia seolah-olah selalu ada. Contoh peristiwa-peristiwa seperti wisuda atau perkawinan yang dianggap saat-saat yang membahagiakan itu ingin dibuat lebih panjang lagi peristiwanya, sehingga meskipun hanya ada dalam gambar, hanya ada dalam rekaman, dia setiap saat bisa kuhadirkan dalam hidupku dengan melihat ulang, dengan memutar ulang. Dengan kata lain, apapun alasannya, ada sebuah keinginan agar aku bisa tinggal lebih lama pada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidupku. Tapi juga sebaliknya, ada juga saat-saat dalam hidupku yang aku ingin melupakannya. Padahal dari pengalaman kita, bukankah kebahagiaan dan kesedihan itu ada bersama-sama? Tidak mungkin aku memisahkan hanya bagian yang menyenangkan saja dari hidupku. Tidak mungkin juga aku hanya akan mengambil bagian yang menyedihkan saja. Semuanya itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Dan kemampuan untuk menerima semuanya, baik itu yang dianggap menyedihkan maupun yang dianggap menyenangkan, sebagai realitas yang harus diterima dan harus dihidupi. Dan bagaimana aku menghayati baik saat puncak maupun saat lembah dari hidupku itu, semuanya kulewati dengan kacamata tertentu, sehingga aku akan mengatakan, ya, amin. Aku menerima itu semua. Aku tidak menolak itu. Aku tidak malu dengan itu. Semuanya terjadi sebagai sebuah saat di mana misteri dari hidupku itu digelar, disibakkan, sehingga aku melihatnya, baik yang kuanggap menyenangkan maupun yang kuanggap menyedihkan. Baik yang itu kurindukan untuk berulang lagi datang, maupun yang aku berharap tidak akan pernah lagi kuhadapi, apalagi yang lebih menyedihkan dari itu. Jadi menerima naik dan turunnya hidup, gembira dan tangisnya hidup, semua dalam satu paket, dan aku merasa nyaman dengan keadaan itu, sehingga ketika pada saat di puncak aku bersyukur, dan dengan bersyukur itu juga aku menjalani lembah-lembah dalam hidupku. Lalu semuanya itu diselimuti oleh caraku bersyukur, menerima apa adanya. Aku tidak menggugat. Aku memang berusaha sebaik mungkin. Namun apa yang akhirnya terjadi,
aku bisa mengatakan amin kepadanya. Aku bisa mengamini. Aku tidak ingin melupakannya. Aku juga tidak ingin memujanya berlebihan. Semuanya kuterima sebagaimana porsi yang telah kujalani. Dan dengan keadaan yang demikian itu, lalu aku tidak takut lagi menatap sesuatu yang kusebut sebagai abadi itu. Karena keabadian tidak akan kuselimuti dengan bayang-bayang tentang kebahagiaan. Demikian juga keabadian tidak dicemari oleh ketakutan-ketakutan seperti pernah terjadi dalam hidupku sebelumnya. Namun aku sudah menata semuanya sedemikian rupa sehingga aku berani menjalaninya meskipun itu akan diulang 10.000, 100.000 kali. Ada sebuah cara agar aku bisa melalui itu, menziarahi itu semua dengan sikap yang tidak menolak, juga tidak terlampau mendambakan, namun semuanya kujalani sebagaimana mestinya tanpa aku harus ketakutan atau tergiur, tergila-gila. Teman-teman, hanya dengan cara itu kita bisa memahami bahwa yang disebut dengan keabadian itu bukan masalah kuantitas, sebuah angka waktu yang tidak ada hentinya, atau juga sebagai kualitas di mana aku terhindar dari kesedihan dan aku hanya bergembira terus sehingga waktu berjalan dengan cepat tanpa kurasakan. Keabadian bukan masalah kuantitas. Keabadian bukan masalah kualitas. Keabadian adalah caraku untuk menziarahi hidup. Tidak lagi seperti orang yang harus berenang, mengerahkan semua tenaga, tetapi aku bagaikan orang yang berselancar. Aku tinggal meliuk-liukkan tubuhku dan seluruh semesta yang diwakili oleh gelombang yang membawaku menziarahi perjalanan hidup ini. Jadi, untuk menyiapkan keabadian itu, yang kita lakukan bukan terpaku pada hal-hal yang menyedihkan atau hal-hal yang menyenangkan, tetapi bagaimana aku menerima semuanya seperti orang yang berselancar, bukan orang yang bersusah payah berenang untuk tidak tenggelam. Salam semesta.